Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima sabda Allah yang saya ambil dari surat Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama, mana firman Tuhan menyatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Mari kita kembali bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 454, baik yang pertama dan yang kedua. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Hapuskanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan taikkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Karena Engkau sadar aku telah berdosa, dan amalkan apa yang Engkau cacat, supaya jangan mati dalam dosamu, bersih dalam Tuhan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam hati, Dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita, maka dengarkanlah berita pengampunan dosa yang diambil dari surat Roma pasal 8 ayat pertama dan 2 yang mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita dan kita mendapat pengampunan dosa dari Tuhan, maka dengarkanlah petunjuk hidup baru untuk kita melangkah ke depan yang saya ambil dari surat 1 Petrus 2 ayat 16 yang menyatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jemaat kami mohon berdiri. Marilah kita menyatukan hati kita dengan gereja Tuhan di seluruh dunia dengan mengucapkan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
362 ayat 1 dan 2. Aku milikmu Yesus Tuhanku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tibalah saatnya bagi kita masuk dalam pembacaan dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang boleh kembali kami rasakan dalam kehidupan kami, khususnya dalam kami beribadah pada hari ini, walaupun kami masih harus beribadah di tempat kami masing-masing. Namun kami bersyukur karena melalui ibadah ini Tuhan tetap mau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Karena itu Tuhan, sebelum kami membaca dan mendengar firman-Mu, Tuhan berkatilah kami, berikanlah hikmat pada kami, agar nanti ketika kami membaca dan mendengar firman-Mu, kami juga boleh mendapatkan pemahaman yang benar atas firman-Mu, sehingga pada akhirnya kami juga boleh melakukannya dalam setiap langkah kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kitab suci pada hari ini saya ambil dari surat Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Surat Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan kali ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Merdeka.
jemaat yang dikasih oleh Tuhan, memasuki bulan Agustus ini tentu saja yang terlintas dalam pikiran kita adalah Hari Kemerdekaan. Ya, walaupun tahun ini tentu saja perayaan Hari Kemerdekaan RI sangat jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena adanya pandemi COVID-19 ini. Tapi tentu saja semangat kemerdekaan itu tidak boleh hilang dari kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia. Walaupun mungkin tahun ini tidak ada perlombaan-perlombaan yang heboh seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi tentunya itu tidak menghilangkan semangat kita untuk mengingat kembali perjuangan para pahlawan dalam membela tanah air. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada dasarnya semua orang itu ingin merdeka. Siapa sih yang tidak mau merdeka? Apa itu merdeka? Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memberikan 3 arti dari kata merdeka, yaitu bebas, yaitu dari pertambahan, dari penjajahan, dan lain-lain, atau berdiri sendiri. Kemudian pengertian kedua yaitu tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Dan pengertian ketiga adalah tidak terikat atau bergantung pada orang lain. Melalui tema kita hari ini, yaitu mengisi kemerdekaan dengan hidup menjadi berkat bagi sesama, ada beberapa hal yang akan kita lihat. Yang pertama yaitu kemerdekaan bagi orang percaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, pada tanggal 17 Agustus 1945, para pahlawan berhasil mendeklarasikan kemerdekaan negara kita. Walaupun setelah itu masih ada perjuangan yang harus dilakukan untuk merebut kembali negara kita dari tangan penjajah. Tetapi pada tanggal 17 Agustus 1945, melalui keberanian Soekarno dan Hatta, mereka mengikrarkan kemerdekaan Indonesia. Dan tentu saja kemerdekaan itu tidak didapatkan secara mudah. Dengan perjuangan yang berat, bahkan sampai harus mencucurkan darah, dan bahkan tidak sedikit orang yang harus mengorbankan nyawanya. Sehingga banyak keluarga dari para pejuang yang harus kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Untuk apa? Tentu saja untuk mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan. Ini menunjukkan betapa pentingnya suatu kemerdekaan atau kebebasan bagi siapapun. Nah, persoalannya adalah tidak semua orang ternyata memiliki pandangan yang sama tentang kemerdekaan. Ada yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu berarti seseorang itu bebas melakukan apapun yang ingin dilakukan. Ada yang menyatakan hidup merdeka itu adalah hidup yang mengizinkan kita untuk melakukan apa saja dengan seenaknya. Namun, apakah itu satu pengertian yang benar tentang merdeka? Tentu saja tidak demikian. Karena hidup sebagai orang merdeka sebenarnya adalah hidup dalam kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi, bukan hidup yang seenaknya. Dan kemerdekaan dari dosa adalah anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang percaya kepadanya. Jadi di sini kita melihat bahwa kemerdekaan kita tidak hanya merdeka dari penjajah dalam arti perjuangan bangsa Indonesia merebut kemerdekaan, tetapi kemerdekaan kita sebagai orang percaya adalah kita dimerdekakan dari dosa oleh Tuhan. Dan itu semua merupakan anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang percaya kepadanya. Hal yang kedua, kita akan melihat bahwa orang percaya itu ternyata memang dipanggil untuk merdeka. Dalam bacaan kita, dalam surat Galatia 5 ayat yang ke-13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Di sini jelas sekali Paulus
Tentu saja merdeka dari ideologi atau cara berpikir yang keliru. Pada masa itu, orang-orang percaya di Galatia itu menghadapi suatu tekanan yang berat ketika mereka mengambil keputusan untuk percaya pada Tuhan. Mengapa? Karena pada waktu itu, Injil itu masih dianggap sebagai suatu ajaran yang sesat. Karena banyak pengajaran yang diberikan dalam Injil itu bertentangan dengan hukum-hukum pengajaran orang Yahudi. Sehingga ada banyak sekali penolakan terhadap berita Injil yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Nah, tentu saja hal ini membuat orang-orang percaya di Galatia itu menjadi bingung. Mereka lalu bertanya kepada Paulus, ketika mereka percaya pada Tuhan, apakah mereka harus tunduk sepenuhnya kepada pengajaran dan hukum-hukum orang Yahudi, atau mereka harus tunduk sepenuhnya kepada pengajaran dan hukum-hukum kebenaran yang ada dalam pemberitaan Injil? Pola pikir yang seperti ini ternyata telah membelenggu kemerdekaan mereka sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Karena itu Paulus menjelaskan bahwa ketika mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka mereka harusnya taat kepada hukum dan pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selain itu, orang percaya juga dipanggil untuk merdeka dari dosa. Merdeka dari dosa berarti kita telah dibebaskan dari dosa yang selama ini membelenggu kita. Merdeka dari dosa berarti kita dibebaskan dari kebinasan akibat dosa dan mendapatkan hidup kekal dari Tuhan. Sungguh menyenangkan, bukan? Bayangkan, kita selama ini diperbudak oleh dosa dengan berbagai tipu dayanya, tetapi yang sebenarnya pada akhirnya akan membawa kita dalam kebinasaan. Kita tidak berdaya dan tidak dapat melakukan apapun untuk membebaskan diri kita dari belenggu dosa itu. Saya bayangkan ketika kita masih hidup dalam dosa, itu seakan-akan kita itu diikat pada satu tiang, di mana ketika kita bergerak, kita tidak akan bisa jauh dari tiang itu. Jadi hanya berputar-putar di situ. Dan kita tidak mampu untuk membebaskan diri. Tetapi puji Tuhan, karena Tuhan Yesus datang dan akhirnya memutus rantai dosa itu dan membebaskan kita, sehingga kita tidak jadi binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Karena itu tentu saja kita patut bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Pertanyaan berikutnya adalah, kalau begitu, apa makna kemerdekaan itu bagi kita? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagi orang yang percaya pada Tuhan, kemerdekaan tentu saja bukan dalam pemahaman bebas untuk melakukan apa saja termasuk melakukan dosa. Kemerdekaan bagi orang yang percaya pada Tuhan adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab, kemerdekaan dari ikatan kuasa dosa. Karena itu, Paulus senantiasa mengingatkan agar orang yang percaya yang sudah dimerdekakan Tuhan tidak mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kembali hidup dalam dosa. Salah satu yang biasa dilakukan oleh pemerintah di Hari Kemerdekaan Indonesia adalah memberikan pembebasan bersyarat kepada narapidana yang sudah menjalani 2/3 masa tahanannya dan memiliki kelakuan yang baik selama berada di lembaga pemasyarakatan. Kenapa disebut pembebasan bersyarat? Itu karena pembebasan bersyarat ini mengharuskan orang-orang yang mendapatkan pembebasan bersyarat itu tidak kembali melakukan tindak kejahatan. Itu syaratnya. Mereka boleh bebas, tetapi mereka tidak boleh melakukan tindak kejahatan selama masa pembebasan bersyarat itu. Lalu apa akibatnya jika mereka melanggar? Apa akibatnya jika mereka kembali melakukan tindak kejahatan?
jika mereka kembali melanggar atau melakukan perbuatan pelanggaran hukum, maka mereka akan kembali dijebloskan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Kemerdekaan yang diberikan Tuhan bagi umatnya sekali lagi bukanlah merupakan kesempatan bagi kita untuk terus-menerus hidup dalam dosa. Kemerdekaan yang diberikan Tuhan kepada kita bukan memberikan kebebasan bagi kita untuk berbuat sekehendak hati kita, termasuk terus berbuat dosa. Tetapi kemerdekaan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah kemerdekaan yang harusnya mengubah hidup kita untuk terus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah hakikat atau makna kemerdekaan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah memiliki kemerdekaan itu? Jemaat dari kasih oleh Tuhan, perjuangan para pahlawan untuk mendapat kemerdekaan itu adalah hal yang penting. Namun sebenarnya yang jauh lebih penting lagi adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang sudah kita miliki. Bagaimana kita memelihara kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena apa? Karena di balik kemerdekaan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, sebenarnya ada tanggung jawab yang besar yang harus kita pikul, yaitu untuk mengisi kemerdekaan itu. Apa itu? Tentu saja adalah kita harus mempertahankan kemerdekaan itu dan mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang baik. Lalu bagaimana caranya? Kita perlu mewujudkan kemerdekaan itu dalam perjalanan hidup kita. Kita perlu menunjukkan perubahan yang jelas dalam perjalanan hidup kita. Kita benar-benar perlu berubah dari orang yang semula hidup dalam dosa, kemudian ketika anugerah kemerdekaan itu kita peroleh, maka kita berubah menjadi orang yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Perubahan hidup sebagai orang yang merdeka perlu nyata dalam perjalanan hidup kita selanjutnya. Walaupun tentu saja semuanya ini membutuhkan proses. Artinya tidak mungkin kalau kita awalnya hidup dalam dosa, kemudian kita mendapat anugerah keselamatan atau anugerah kemerdekaan dari Tuhan, tiba-tiba kita harus berubah 180 derajat dalam waktu singkat. Tetapi ada proses yang membawa kita kepada perubahan itu. Hal lain yang dapat kita lakukan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang baik adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita. Rasul Paulus menyatakan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menerima anugerah kemerdekaan dari Tuhan, maka Paulus juga mendorong agar kita tidak hanya menikmati anugerah kemerdekaan itu untuk diri kita sendiri, tetapi dikatakan hendaknya kita juga memperkenalkan anugerah kemerdekaan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, orang-orang yang ada di sekitar kita juga memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan dan menikmati anugerah kemerdekaan seperti yang sudah kita miliki. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui tema kita hari ini, mengisi kemerdekaan dengan hidup menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita semua kembali belajar, kita semua kembali berusaha agar kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu, kita benar-benar mensyukurinya dan memanfaatkannya untuk senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Karena apa? Karena itulah yang Tuhan inginkan ketika Dia memberikan kemerdekaan. Selamat menikmati anugerah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, dan selamat juga menikmati anugerah kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita
sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Mari kita memasuki saat teduh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dari surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan di tengah-tengah ibadah kami saat ini kami juga bersyukur karena Tuhan juga masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menaikkan rangkaian doa syafaat kami. Secara khusus Tuhan, kami tetap berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, di mana angka penularan masih belum stabil ya Tuhan. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka ini, bahkan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Namun tentu saja Tuhan, itu semua tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena itu Tuhan, kami berdoa supaya apa yang diupayakan oleh pemerintah benar-benar boleh efektif dan pada akhirnya mata rantai penyebaran COVID-19 ini benar-benar dapat diputus. Kami berdoa juga Tuhan untuk para tenaga medis yang berjuang di garda terdepan untuk menolong orang-orang yang terinfeksi. Tuhan, berikanlah kekuatan bagi mereka, berikanlah semangat bagi mereka, berikanlah imun yang kuat bagi mereka, sehingga di tengah-tengah keinginan mereka untuk menolong para pasien positif COVID-19 ini, biarlah mereka juga boleh melakukannya di dalam kasih dan anugerah Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan benar-benar boleh menolong para penderita untuk mendapatkan kesembuhan, dan untuk mereka sendiri Tuhan tetap memberikan perlindungan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang akhirnya Tuhan izinkan menderita COVID-19 ini, bahkan sampai Tuhan panggil. Tuhan biarlah tetap memberikan kekuatan bagi setiap keluarga yang ditinggalkan, sehingga melalui Tuhan setiap anak-anak Tuhan boleh tetap melihat hal yang Tuhan izinkan terjadi ini sebagai sesuatu yang tentu saja Tuhan memiliki tujuan yang terindah. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk beberapa gereja yang sudah mulai melakukan ibadah bersama. Kami rindu supaya Tuhan juga memberkati mereka, agar mereka juga boleh mematuhi protokol kesehatan yang ada, sehingga gereja tidak menjadi klaster baru dalam penyebaran, tetapi benar-benar dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada, gereja boleh hadir dan menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk jemaat yang ada di Salatiga ini. Kami berdoa Tuhan untuk banyak program yang tidak bisa berjalan di tahun ini, namun biarlah Tuhan juga tolong sehingga jemaat boleh tetap dapat terlayani dengan baik. Beberapa pelayanan yang bisa tetap berjalan dilakukan secara online, biarlah Tuhan juga memberkati, baik melalui siaran online maupun juga melalui grup-grup media sosial yang ditempuh oleh pendeta dan juga majelis GKJ Salatiga ini untuk menjangkau jemaat. Biar Tuhan pakai itu semua menjadi sarana untuk pertumbuhan jemaat yang ada. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada kesempatan ini kami mau berdoa juga untuk beberapa jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Kami tetap berdoa untuk Ibu Joko Turyono, untuk Mbak Tuti, untuk Ibu Dari, untuk Bapak
Kami berdoa supaya Tuhan juga menolong memberkati dalam kelemahan tubuh yang mereka alami, sehingga mereka juga boleh mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah sepuh, untuk Ibu Sakim, Ibu Sudarsono, Ibu Parno, Ibu Umiati, Ibu Joko Sutarno, Ibu Mangun, Ibu Yakobus, Ibu Rasid, Ibu Mulyono, Ibu Suyun, Ibu Jimin, dan juga mungkin ada jemaat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu saat ini. Biarlah Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga di tengah-tengah kehidupan mereka, di dalam masa tua mereka, mereka juga boleh merasakan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk beberapa jemaat-Mu yang Tuhan sudah panggil beberapa waktu ini. Kami berdoa untuk keluarga dari Ibu Supati, yaitu ibunda dari Ibu Sarwati, kemudian juga untuk ibunda dari Ibu Esther, yaitu Ibu Siti Rahayu, Ibu Sri Sulastri, dan juga Mbak Yuni Kurniawati, putri dari Ibu Sapoco, di mana anak-anak Tuhan sudah panggil. Kami berdoa Tuhan agar setiap keluarga yang ditinggalkan, Tuhan tetap memberikan penghiburan, Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi mereka. Karena kami tahu Tuhan, di tengah-tengah duka cita yang Tuhan izinkan terjadi, anugerah penghiburan daripada Tuhan tetap berlaku bagi keluarga besar yang ditinggalkan. Terima kasih Bapa dan Surga. Saat ini kami juga mau berdoa untuk beberapa pelayanan yang akan dilakukan dalam minggu ini, secara khusus pelayanan baptis dewasa dan sidi. Kami berdoa supaya Tuhan juga menolong memberkati untuk setiap anak-anak-Mu yang akan mengikuti sidi dan juga baptis dewasa. Kami berdoa Tuhan untuk Ananda, Ninda, Wahyu Mutias, Esra, Mukti Kristano, Elsi, Narespari, Agung Santoso, dan Dio Christian Deardian yang akan mengikuti pelayanan sidi. Biar Tuhan juga menolong mereka, sehingga dalam penemuan sidi ini mereka benar-benar memiliki keyakinan yang benar akan Tuhan, sehingga apa yang mereka sudah pelajari selama ini benar-benar memotivasi mereka, mendorong mereka untuk benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami juga berdoa untuk pelayanan baptis dewasa untuk Bapak Gunadi, untuk Nabila Asara Dwiningrum. Kami berdoa juga supaya Tuhan juga tolong, sehingga melalui baptisan ini iman mereka juga semakin diteguhkan. Terima kasih Bapak, kami berdoa agar pelayanan ini yang akan dilayani oleh pendeta tempat ini, Tuhan juga tolong sehingga boleh berjalan dengan baik, walaupun dengan situasi atau orang-orang yang hadir yang dibatasi oleh karena masih dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Kami rindu supaya Tuhan juga tolong sehingga acara ini tetap berjalan dengan baik dan nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk setiap majelis yang bertugas kali ini. Biarlah Tuhan juga tetap menolong memberkati semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Biarlah Tuhan juga memberkati sehingga melalui apa yang kami lakukan dalam pelayanan ini, biarlah pada akhirnya boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa dan surga. Kami menyerahkan rangkaian doa syafaat ini ke dalam tangan kasih-Mu dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua merasakan betapa besar kasih Allah kepada kita. Karena itu, marilah kita mengucapkan syukur kepada-Nya, dan ucapan syukur kita wujudkan dengan memberi persembahan guna mendukung pekerjaan Tuhan dan kemuliaan kerajaan. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan
dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah, menyembah kepada Tuhan dan berhiaslah kekudusan. Sambil memberikan persembahan, kita akan memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 2. Mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu dengan segala berkat-Mu yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami. Inilah bukti bahwa Tuhan selalu menyertai di dalam kehidupan kami. Engkau telah mencukupkan segala kebutuhan kami. Dan selanjutnya, pada saat ini, kami menyerahkan hari-hari kami kepada Tuhan. Dan kami juga akan menyerahkan persembahan ini kepadamu. Kiranya Tuhan akan menyucikan persembahan ini. Dan biarlah persembahan yang sudah terkumpul ini dapat untuk memuliakan nama-Mu yang ada di surga, dan untuk melakukan apa yang menjadi kegiatan di dalam GKJTU Jemaat Salatiga. Dan kami akan juga berdoa bersama-sama seperti yang telah Engkau ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita kali ini dengan memuji Tuhan sebagai pujian penutup dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat yang pertama, dan biarlah pujian ini menjadi komitmen
dan jadilah berkat bagi orang-orang di sekitar saudara, dan arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan, dan terimalah berkatnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Thank you.